Harusnya PSSI sejak ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu gencar melakukan yang namanya sosialisasi. Belakangan ini marak isu penolakan timnas Israel main di Piala Dunia U20 yang putaran finalnya akan digelar di Indonesia pada bulan Mei bulan depan. Tidak hanya pemuka masyarakat, tokoh agama, pengamat, bahkan sejumlah pejabat publik yang punya kedudukan cukup tinggi juga ikut menyuarakan penolakan itu. Tentunya penolakan atau sikap semacam itu hal yang sah-sah saja ya dalam era demokrasi. Hanya saja kita harus mendudukkan masalah ini secara proporsional. Menolak kehadiran timnas Israel adalah hak tentunya bagi semua warga negara Indonesia. Tapi Indonesia menolak kehadiran timnas Israel tentu menjadi hal yang kontraproduktif. Karena sejatinya ketika kita menjadi tuan rumah, bersedia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tentunya kita sudah harus menyadari segala konsekuensinya. Konsekuensinya adalah semua peserta yang sudah berhasil melewati fase kualifikasi dan lolos, harus kita terima kehadirannya. Siapapun itu, apakah negaranya itu memiliki hubungan diplomatik atau tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dan faktanya, Israel adalah salah satu negara yang lolos mewakili Konfederasi UEFA benua Eropa sebagai finalis. Kalah dari Inggris di final. Artinya Israel berhak main di Piala Dunia U20 karena mereka sudah berjuang melewati fase kualifikasi. Bagaimana mungkin kita akan menolak kehadiran timnas Israel pada saat mereka sudah berhasil melewati fase kualifikasi? Maka menjadi konsekuensi kita sebagai tuan rumah menerima kehadiran Israel. Kalau kita memang sejak awal menolak kehadiran Israel, maka siogianya kita sejak awal juga tidak perlu menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ketika kita sudah menyatakan bersedia menjadi tuan rumah Piala Dunia, maka segala konsekuensinya harus kita hadapi. Israel sebagai peserta adalah konsekuensi itu. Nah, sekarang persoalannya kan begini. Kalau Israel hadir sebagai peserta, bagaimana kita menyikapinya? Kan itu yang paling penting. Nah, menurut saya, harusnya PSSI sejak ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia itu gencar melakukan yang namanya sosialisasi, edukasi, diseminasi informasi kepada publik bahwa kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia bulan Mei tahun 2023. Nah, di antara yang datang itu salah satu kemungkinannya adalah negara-negara yang mungkin tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sejak awal itu dikomunikasikan kepada publik, disosialisasikan. Jadi hal semacam itu tampaknya tidak terjadi. Tidak ada upaya untuk mengedukasi publik tentang konsekuensi sebagai tuan rumah Piala Dunia ini. Baru ribut belakangan ini. Nah, sekarang lalu dalam keadaan seperti ini apa yang harus dilakukan? Menurut saya, yang pertama kita harus melakukan konsolidasi, terutama PSSI. PSSI bersama dengan Kemenpora, dengan Kemenlu, dengan instansi terkait lainnya, segera melakukan konsolidasi. Bagaimana menyikapi situasi ini? Yang kedua, menyiapkan peta posisi Indonesia. Posisi Indonesia dalam kasus ini seperti apa? Apa persoalan yang kita hadapi? Bagaimana menyikapi kehadiran timnas Israel? Paspornya datang menggunakan paspor apa nanti mereka? Nanti benderanya boleh dikibarkan atau tidak? Lagu kebangsaannya boleh diperdengarkan atau tidak? Jelaskan posisi Indonesia dalam konteks ini. Sesudah jelas apa yang menjadi sikap Indonesia, sampaikan, komunikasikan kepada FIFA. Sampaikan kepada FIFA hal-hal yang menjadi keberatan Indonesia sambil berharap FIFA memahami. Komunikasikan, negosiasikan sampai terjadi titik temu. Kehadiran atlet Israel di Indonesia sebetulnya bukan hal baru. Di bulu tangkis, di kejuaraan dunia juga pernah ada atlet Israel. Di balap sepeda juga sudah pernah ada atlet Israel. Jadi bukan hal baru, kita bisa belajar dari sana dan itu kita komunikasikan dengan FIFA. Saya yakin akan ada titik temu jika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik posisi Indonesia, sikap Indonesia. Nah, kalau benar-benar situasinya sangat sulit dan Indonesia kemudian sampai tidak bisa melanjutkan perannya sebagai tuan rumah Piala Dunia, sesungguhnya siapa sih yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang diuntungkan jelas negara-negara yang selama ini memang tidak berharap Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia. Tidak mustahil ada. Dan yang dirugikan itu tidak hanya Indonesia. Jadi kalau benar-benar Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia, itu tidak hanya Indonesia yang dirugikan. Bahkan Palestina juga akan dirugikan kalau menurut saya.
akan ada sekelompok orang, sekelompok pihak yang menganggap bahwa Palestina lah penyebab Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dan itu jelas akan merugikan Palestina. Karena Palestina sendiri sudah menyatakan sikap bahwa mereka memahami posisi Indonesia, bahwa sepak bola dan politik adalah dua hal yang berbeda, bahwa dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah hanya karena menjadi tuan rumah Piala Dunia. Palestina aja menyadari hal itu. Nah, kemudian yang juga tidak kalah penting kalau menurut saya, kalau kita sampai gagal menyelenggarakan Piala Dunia karena isu Israel ini, atau mungkin karena ketidaksiapan kita dianggap oleh FIFA belum siap untuk menjadi tuan rumah, itu yang paling bahaya adalah potensi kita kehilangan kepercayaan di mata FIFA dan di mata komunitas olahraga dunia. Kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia senior, kita mau jadi tuan rumah Olimpiade. Kalau menggelar Piala Dunia U20 saja kita sudah tidak bisa mengatasi persoalan Israel, bagaimana mungkin dunia akan percaya bahwa Indonesia bisa menggelar Piala Dunia Senior? Bagaimana mungkin dunia akan percaya bahwa Indonesia bisa menggelar Olimpiade? Tentu ini menjadi kerugian bagi Indonesia. Karena itu mari sikapi persoalan Israel ini secara proporsional. Kita dudukkan secara jernih permasalahannya. Tidak perlu menggunakan emosi, tapi gunakan akal sehat. Saya percaya Indonesia masih punya harapan untuk tetap menggelar Piala Dunia U20 selagi kita mampu melakukannya secara profesional, proporsional, dan kita proaktif menyelesaikan persoalan ini. Tetap semangat, Indonesia, Indonesia, Indonesia.